Bab 212, Janji. Diunggah oleh baca suara. Memeluk tes sekali lagi, ikatan saya mengarah ke dinding saat kami melambaikan tangan padanya. Para penjaga membiarkannya melewati gerbang ke tingkat atas, dan dia berjalan keluar dari pandangan. Jangan memikirkan hal-hal lain dan cobalah bersenang-senang saat kau bersamanya, Arthur, Sylvie mengirim. Sangat mudah untuk membiasakan diri dengan Sylvie dalam bentuk itu, kata Tess, menoleh padaku. Aku menyeringai. Yah, kalau bukan karena tanduk besar di sisi kepalanya, dia hanya akan terlihat seperti gadis kecil yang sederhana. Tanduk itu sangat menggemaskan. Tapi bagaimanapun juga, Tess menunjuk ke arah daerah pedagang dan memberiku senyum hangat. Akankah kita pergi juga? Petik 2. Aku balas tersenyum. Tentu. Perasaan aneh ketika kami berjalan melewati kerumunan orang. Kaki saya yang terasa sakit dan terasa begitu berat tanpa bantuan mana ringan ketika saya berlari bersama Tess. Saya menyaksikan kepalanya berbelok ke kiri dan ke kanan dan ekspresinya berubah dari rasa ingin tahu menjadi takjub menjadi gembira ketika dia melihat berbagai stand dan stand yang didirikan para pedagang di sepanjang jalan. Itu adalah perasaan yang langka di mana, di sebelah gadis ini bahwa aku telah menghabiskan bertahun-tahun dalam kehidupan ini, memikirkan tanggung jawabku sebagai tombak dan jenderal di masa perang bukanlah prioritas. Saat itulah aku tersadar. Peran yang saya terima demi dicaten ini perlahan-lahan mengubah saya kembali menjadi pria yang saya kembali di dunia lama saya. Ada beberapa perbedaan, tentu saja. Saya memiliki orang-orang yang benar-benar saya pedulikan, tetapi dalam beberapa hal, itu membuatnya lebih buruk. Saya merasa harus menjadi lebih baik, jangan membuat kesalahan, jika saya ingin tetap hidup. Sudah lama berpisah denganku akhirnya membuatmu menyadari betapa cantiknya teman masa kecilmu sebenarnya. Tess menggoda, membuatku keluar dari pikiranku. Sebenarnya, iya, jawab saya dengan sungguh-sungguh. Tidak mengharapkan jawaban semacam itu, Tess tersipu sampai ke ujung telinganya. Aku mengerti. Yah, bagus kau tahu sekarang, katanya dengan batuk, tatapannya menghindariku. Saya mengamati kerumunan di sekitar kami, menemukan kebanyakan petualang mengenakan chainmail atau baju kulit keras dan sesekali prajurit yang sedang tidak bertugas, masih mengenakan lencana divisi yang sah mereka. Apakah selalu sibuk di sini? Memiliki begitu banyak tentara bayaran dan petualang di sini mengambil pekerjaan dan misi di tembok membawa masuknya pedagang dan penjual yang berharap untuk menghasilkan uang dengan menjual barang dan jasa kepada mereka, Tess menjelaskan dengan cepat, bersyukur atas perubahan topik. Tempat ini benar-benar memiliki ekonomi yang terpisah, kataku, mengagumi kegiatan yang sibuk di sekitar kita. Berbicara tentang barang dan jasa, ada tempat yang selalu ingin aku coba. Tess menarik lenganku dan berjalan di antara gelombang pejalan kaki sampai kami tiba di dekat ujung garis yang melilit gerobak tunggal yang terisolasi. Bahkan sebelum aku bisa bertanya apa yang bisa menjamin menunggu dalam antrian yang begitu panjang, aroma berasap merayap ke lubang hidungku. Perutku menjadi hampir tidak sabar seperti mulutku yang berair sementara campuran tebal rempah-rempah dan rempah-rempah berbaur di samping aroma gurih dari daging panggang yang terus membombardir akal sehatku. Bukankah itu baunya fantastis? Tess bertanya dengan penuh semangat ketika dia menjulurkan lehernya untuk mencoba dan mendapatkan pandangan yang lebih baik dari gerobak. Aku mengangguk. Jika rasanya sama enaknya dengan baunya, mungkin aku harus membuat kakekmu mempekerjakannya sebagai koki di dalam istana. Menggoda, tapi aku merasa tidak enak untuk semua orang di sini yang ingin makan di sini, jawabnya. Saat itulah aku memperhatikan tatapan semua orang di sekitar kita. Beberapa berbisik kepada teman-teman yang mereka antri sementara yang lain memberi hormat atau membungkuk. Syukurlah gangguan di garis depan menarik perhatian orang-orang di sekitar kita. Sepertinya seseorang sedang berusaha untuk sampai ke garis belakang. Keluar dari jalan, pindahkan, sebuah suara kasar terdengar. Akhirnya, seorang lelaki dengan kepala lebih pendek dari Tess muncul di tengah lautan orang di depan kami. Dia membawa mangkuk kertas kecil berisi rebusan daging dan sayuran di masing-masing tangannya. Mengunci pandangan dengan Tess dan kemudian aku, lelaki gagah itu mengangkat mangkuk ke arah kami. Tidak banyak, tapi di sini. Bahkan tombak seharusnya tidak bertarung dengan perut kosong. Petik 2. Terima kasih, kataku, meraih rebusan panas pipa sementara Tess melakukan hal yang sama. Tapi bagaimana kamu tahu kita bahkan kembali ke sini? Pemilik stand menyentakkan ibu jarinya kembali ke titik di garis. Tidak butuh waktu lama bagi berita untuk melakukan perjalanan sampai ke garis depan. Aku tertawa kecil. Bagaimanapun juga, terima kasih atas hadiahnya. Pria tua bertubuh gemuk itu mengklik tumitnya dan memberi hormat, yang membuka kemejanya untuk menunjukkan perutnya yang menggembung. Tidak, terima kasih. Tindakannya memiliki efek berantai, menyebabkan semua orang di barisan memberi hormat. Tess menahan tawa dan bergabung dengan mereka, menembakkanku kedip sambil memberi hormat juga. Setelah mengembalikan rasa hormat saya kepada orang-orang yang mengantri, Tess dan saya melanjutkan perjalanan ke tujuan yang belum diputuskan. Sepertinya ikut denganmu memang ada keistimewaannya, kata Tess sambil menggunakan pemetik kayu untuk menusuk salah satu daging hangus yang ditaburi saus. Tempat itu selalu sangat sibuk, bahkan para kapten di sini tidak mendapatkan perawatan semacam itu. Setelah menggigit, matanya tertutup dan senyum menarik bibirnya. Bagus sekali. Kau mungkin satu-satunya orang yang menganggap tombak sebagai kegembiraan,
Tes, kataku, menggigit juga. Tak perlu dikatakan, sup itu cukup lezat untuk membuat hidangan mewah yang disajikan di istana pucat dibandingkan. Terlepas dari pengekangan saya, aliran rasa pada indera saya cukup kuat sehingga bahkan Sylvie merasakan kesenangan saya. Kuharap kau sudah cukup menabung untukku, dia mengirim dengan rasa ingin tahu yang tercampur dalam suaranya. Maaf, kurasa aku tidak bisa menjanjikan itu padamu, jawabku sambil menggigitnya lagi. Terlepas dari keributan orang-orang di sekitar kita, saya merasa lebih damai sekarang daripada beberapa bulan terakhir ini. Saya berterima kasih kepada Tess, yang membuat saya asyik pada saat ini. Dia menarikku ke samping ke setiap kios yang membuatnya tertarik tanpa pikir panjang. Dia tertawa dan tersenyum pada hal-hal terkecil, tetapi saya mendapati diri saya terus-menerus menantikan reaksinya. Di satu sisi, kepribadiannya yang ceria dan terkadang kekanak-kanakan tampak begitu mengagumkan. Dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh unit. Dia menghabiskan berhari-hari, terkadang berminggu-minggu, di bis Glades dalam kondisi yang jauh dari yang diinginkan. Namun, dia mampu menghasilkan senyum yang bersinar sehingga menulari orang-orang di sekitarnya. Tangan Tess perlahan mendekati rebusan yang kupegang membawaku kembali ke kenyataan. Jika kamu tidak mau makan itu. Aku mengambil piring itu dari jangkauannya tepat ketika tusuk sate di tangannya berusaha mengeluarkan salah satu dari beberapa kubus daging yang tersisa yang aku simpan. Kamu berharap. Tess mengerutkan kening, seperti yang diharapkan dari tombak. Aku memutar mataku. Ya, karena itu penting bagi tombak untuk belajar bagaimana mempertahankan makanannya sendiri dari sekutu berbahaya. Sambil menusuk kubus daging dengan pik di tanganku, aku mengulurkannya untuk Tess. Sini. Mata teman masa kecilku tampak cerah saat dia menginjak kaki bergoncang untuk menyambar daging dengan mulutnya. Sol bagus. Aku berkedip ketika aku menatap pik kosong di tanganku. Apa yang salah? Dia berkata, kamu agak merah. Apakah kamu demam? Tidak apa, kataku, cepat berbalik. Tubuhku belum dalam kondisi terbaik akhir-akhir ini. Kami berjalan diam beberapa saat. Tess tampak agak bersalah karena apa yang saya katakan, meskipun saya hanya mengatakannya untuk menutupi kebohongan. Berharap untuk mengangkat suasana hatinya, saya menunjuk ke sebuah toko permen di mana beberapa makanan penutup berwarna seperti adonan ditampilkan. Sementara antrean tidak panjang, ada beberapa orang memegang atau memakan adonan di dekatnya. Itu sepertinya kios populer. Apakah Anda menginginkan sesuatu dari sana? Petik 2. Oh, itu stand makanan penutup yang cukup populer, katanya. Aku baik-baik saja, tapi Caria suka ini. Saya akan pergi sendiri, tunggu saja di sini, oke. Petik 2. Baik. Aku tersenyum, memperhatikan perjuangannya dengan memutuskan rasa mana yang akan didapat sementara wanita tua itu menunggu dengan sabar di sisi lain tempat duduk. Curiga butuh waktu lebih lama, saya berjalan ke gerai yang lebih kecil beberapa meter jauhnya. Tertarik, begitu. Anda memiliki mata yang bagus, Tuan, bocah laki-laki yang menghadiri mimbar berseru. Apa yang bisa saya dapatkan untuk Anda? Aku hanya melihat-lihat, jawabku, tidak mengalihkan pandangan dari pernak-pernik dan aksesoris yang diletakkan di atas kain putih. Sebenarnya, bisakah aku membeli ini? Tentu saja, itu akan keluar menjadi satu sil, aduh. Anak itu berteriak, menoleh ke belakang. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang kamu lakukan? Seorang wanita tua mendengus bernafas. Dia menatapku dengan nada meminta maaf. Maafkan saya, Jenderal. Bocah saya di sini sedikit tidak tahu dunia. Petik 2. Umum, kamu, kata bocah itu, tercengang. Tapi kamu seumuran dengan kakakku. Itu membuatnya mendapat pukulan lain dari ibunya sebelum dia menyerahkan barang yang ingin saya beli. Tolong anggap ini sebagai permintaan maaf atas perilaku kasar anakku. Sekali lagi, saya sangat menyesal. Petik 2. Saya tertawa. Tidak ada masalah sama sekali, dan tolong biarkan aku membayar. Dia mengibaskan tangannya. Oh tidak, tolong, bagaimana saya bisa mengambil uang dari tombak? Petik 2. Karena ini hadiah, aku akan merasa lebih percaya diri untuk memberikannya kepada orang itu jika aku benar-benar mendapatkannya, aku mengakui. Apakah itu wanita cantik di sana dengan perak? Aduh. Bu, bocah itu menggosok tempat di bahunya tempat dia dipukul. Sambil terkekeh, aku melemparkan anak itu koin dan berterima kasih pada mereka berdua sebelum berjalan kembali ke Tess. Tunggu, ini adalah koin emas, panggil ibu dari belakang. Sambil menoleh ke belakang, saya mengangkat pesona yang baru saja saya beli. Saya baru membayar apa yang menurut saya layak. Ini dibuat dengan sangat baik, Bu. Petik 2. Wanita itu menatapku sejenak, tertegun, sebelum dia membungkuk. Terima kasih. Iklan. Aku berjalan ke stand makanan penutup tepat pada waktunya untuk melihat Tess melahap semacam adonan melar dalam satu gigitan. Dia menatapku dengan ekspresi bersalah sebelum mengulurkan satu untukku juga. Apakah Oh Hun Som juga? Apa yang terjadi hanya membelinya untuk Caria? Aku menggoda sambil tertawa. Saat matahari terbenam dengan cepat, jalan-jalan mulai sepi. Kami mampir sebentar ke penginapan, tempat Tess menurunkan makanan penutup yang dibelinya untuk Caria. Sayangnya, dia, bersama anggota tim lainnya, masih tidur, jadi saya tidak bisa menyapa mereka. Kapan kamu pergi untuk misi selanjutnya? Saya bertanya, hampir takut dengan jawabannya.
Nanti malam ini, jawabnya dengan mata tertunduk. Ada tempat yang ingin kutunjukkan kepadamu sebelum kamu pergi. Apakah itu baik-baik saja? Aku bertanya sambil tersenyum. Tess menghela napas saat melihat pemandangan di sekitar kami. Kami telah memanjat ke tempat di tebing, tempat yang sama dengan tempat saya datang setelah bertengkar dengan orang tua saya. Dengan matahari beberapa senti dari cakrawala, cahaya hangat menyelimuti seluruh bis Glades. Pemandangan di sini bahkan lebih baik daripada dari Castle, katanya sambil menghela nafas lagi. Saya setuju. Aku mengangguk. Meskipun aku hanya pernah ke sini sekali dan menemukannya secara kebetulan. Ada keheningan saat kami berdua duduk berdampingan, cukup dekat di mana bahu kami nyaris tak bersentuhan. Tess mengalihkan pandangannya dari pemandangan di bawah kami dan menatapku. Aku ingin mengatakan ini sebelumnya, tapi sudah lama, Art. Pasti cara matahari merah bercampur dengan rambut abu-abunya yang mengkilap atau bagaimana dia sedikit memiringkan kepalanya sehingga tengkuknya terbuka, karena hatiku terasa seperti hendak keluar dari tulang rusukku. Tidak dapat menatap matanya lebih lama, aku berbalik. Ke kemana kamu akan menuju untuk misi selanjutnya? Anda telah memimpin negara dalam kehidupan Anda sebelumnya dan bahkan dalam kehidupan ini, Arthur. Anda tidak punya alasan untuk tergagap di sebelah Tess. Saya terus memaki diri sendiri sampai dia menjawab. Unitku bersama beberapa elf lain dari divisi Trailblazer akan pergi menuju Elenoir malam ini, jawabnya. Apakah itu ada hubungannya dengan serangan dari Alacrians? Iya, kami telah mendapatkan laporan dari pasukan yang ditempatkan berjaga-jaga di seluruh hutan bahwa ada beberapa penampakan Alacrian baru-baru ini. Kedengarannya tidak terlalu serius, tetapi mereka sudah meminta cadangan untuk sementara waktu sekarang dan Kapten Jesmia akhirnya mengalah, jelasnya, meletakkan dagunya di atas lutut. Itu pasti pilihan yang sulit, terutama dengan gerombolan binatang buas yang mendekat, kataku. Meskipun aku agak senang kamu tidak akan berada di sini untuk pertempuran ini. Tess mengangkat alis. Meskipun aku mungkin bukan tandingan untuk tombak, aku baru saja menembus tahap pertengahan perak. Saya tidak pernah berpikir untuk memeriksa level mana dia sehingga kata-katanya mengejutkan saya. Selamat, sungguh. Petik 2. Mata Pirus Tess yang berkilauan mengamatiku sejenak sebelum dia menghela nafas. Aku ingin tahu kapan Jenderal Arthur yang perkasa, yang sebenarnya, lebih muda dariku, akan benar-benar mulai memperlakukanku sebagai seseorang yang bisa menjaga dirinya sendiri. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Maaf kalau kata-kata saya salah, tapi saya benar-benar percaya itu. Menghabiskan waktu bersama Anda hari ini membuat saya menyadari betapa jauh lebih tua Anda, aku dengan cepat berubah. Tess memandangiku dengan ekspresi tidak senang. Apakah aku harus menganggap itu sebagai pujian? Aku menggaruk daguku. Maksudku, kamu mengeluarkan aura yang berbeda sekarang. Saya tidak berbicara tentang mana, meskipun inti Anda telah meningkat, tetapi lebih seperti. Aku sudah lebih dewasa. Tess selesai dengan seringai. Aku mengerang pelan. Iya, itu. Sambil terkekeh, teman masa kecilku menjawab, terima kasih, sebelum berbalik untuk menonton matahari terbenam. Kenangan terakhir kali saya berbicara dengan Tess muncul di benak saya. Itu belum lama tapi dia tampak sangat berbeda sekarang, lebih dewasa, seperti katanya. Saat itulah saya sadar, perasaan gembira dan gembira begitu aku melihat Tess hari ini bukan karena emosi Sylvie membanjiri hatiku. Karena aku masih merasakannya sampai sekarang. Saya merogoh saku dalam mantel saya di mana saya menyimpan pesona yang saya beli sebelumnya dengan kesadaran dalam pikiran. Saya suka Tess. Saya mungkin selalu menyukai Tess. Jika bukan karena fakta bahwa saya dilahirkan dengan kenangan hidup saya sebelumnya sebagai orang dewasa, saya mungkin sudah mengakuinya jauh sebelumnya. Tetapi bagaimana perasaannya terhadap saya jika dia tahu rahasia saya? Apakah dia akan bereaksi sama seperti orang tua saya? Apakah dia akan merasa jijik seperti saya ketika saya pertama kali menyadari bahwa saya menyukainya? Keraguan membebani saya, dan tiba-tiba, pesona kecil di tangan saya terasa seperti jangkar timah. Terima kasih telah menunjukkan tempat ini kepadaku, kata Tess sambil memandang jauh. Aku selalu menganggap bis Glades sebagai tempat yang berbahaya dan berdarah. Saya tidak menyadari betapa indahnya itu terlihat. Petik 2. Sebenarnya juga sama untukku, aku mengakui, tanganku masih memegang jimat. Meskipun aku suka pemandangan di sini, tempat ini terikat dengan ingatan yang buruk, jadi aku pikir datang ke sini bersamamu akan membuatnya lebih baik. Aku mengerti, katanya. Sudah, membuatnya lebih baik, maksudku. Petik 2. Sudah, kataku ketika aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menarik keluar perhiasan. Itu adalah pesona perak sederhana dari 2 daun yang diletakkan di atas satu sama lain untuk membuat bentuk hati. Aku punya ini untukmu. Sangat cantik, katanya, memegang mantra di tangannya. Apakah ini, mungkin, untuk layanan wisata hebat yang kuberikan padamu hari ini? Tidak, aku menghela nafas. Itu karena aku menyukaimu. Oh. Apa? Mata Tess melebar, lebih karena tidak percaya daripada karena terkejut. Apa aku salah dengar? Aku bersumpah aku pikir kamu berkata. Aku menyukaimu, Tess, aku selesai dengan lebih banyak keyakinan, menekan keraguan yang masih tumbuh di dalam diriku. Tess berdiri. Apa yang kamu maksud dengan, suka? Saya bersumpah, Arthur, jika Anda mengatakan Anda menyukai saya sebagai teman atau saudara perempuan, saya akan.
Petik 2. Aku bangkit juga dan meraih tangan yang memegang liontin. Aku menyukaimu sebagai seorang gadis. Dan yang saya maksudkan adalah saya ingin memulai hubungan dengan Anda dan saya berharap Anda merasakan hal yang sama. Petik 2. Bibir Tess bergetar ketika dia mencoba menahan emosinya. Kamu berbohong. Aku tidak. Dia terisak. Ya, kamu. Kamu ingin aku menjadi apa? Aku bertanya dengan sedikit senyum. Aku tidak tahu, katanya, kepalanya menunduk. Hanya saja, aku membayangkan segalanya berjalan berbeda. Berbeda? Bagaimana? Bahwa aku harus menjadi lebih kuat dan lebih cantik dan lebih tua untuk membuatmu kagum dan membuatmu pingsan, katanya, memukul lenganku. Aku terkekeh. Bisakah aku masih berharap kamu membuatku pingsan? Itu tidak lucu. Bentaknya, akhirnya menengadah sehingga aku bisa melihat kedua matanya yang bertaburan air mata memelototiku. Dia mengangkat liontin daun ke wajahku. Pakai ini untukku. Aku mengambil liontin itu darinya tetapi alih-alih membuka jepit rantai, aku mengklik kedua ujung daun itu. Dengan klik, bentuk hati yang dibuat oleh dua daun perak itu menjadi tidak normal menjadi dua daun biasa. Melepaskan salah satu daun, aku melilitkan rantai perak di lehernya. Sini, biarkan aku yang satunya. Petik 2. Tess menatap ke bawah ketika jari-jarinya menggenggam daun perak tunggal yang menggantung tepat di atas dadanya. Dia kemudian menarik tali kulit panjang yang telah dililitkan di lengannya dan mengambil daun perak saya. Di sini, berbaliklah, perintahnya ketika dia menenun tali kulit melalui lingkaran perak yang membentuk batang liontin daun. Dia meletakkan kalung kulit baru di leherku dan mengikatnya sehingga daun itu menggantung longgar di dadaku juga. Sebelum aku bisa berbalik. Namun, aku merasakan tangan Tess melingkari pinggangku ketika dia memelukku dari belakang. Aku juga menyukaimu, idiot. Tapi kita sedang berperang. Kami berdua memiliki tanggung jawab dan orang-orang yang membutuhkan kami, katanya dalam bisikan serius. Aku tahu. Dan saya memiliki beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga kepada Anda, jadi bagaimana kalau kita membuat janji? Petik 2. Janji macam apa? Sebuah janji untuk tetap hidup. Sehingga kita dapat memiliki hubungan yang indah dan keluarga yang seluruh negara kita dapat berkumpul untuk merayakannya. Lengannya gemetaran, tetapi dia menjawab dengan tegas. Saya berjanji. Tess menarik tangannya, tetapi aku tidak berbalik. Aku menatap bis Glades, hampir kehilangan awan debu yang mendekat di balik bukit besar beberapa puluh mil jauhnya. Arthur, suara Tess terdengar dari belakang. Ini, terlalu cepat, gumamku. Apapun kedamaian dan kehangatan yang akhirnya berhasil saya pahami, hancur berantakan. Tess melihatnya juga sambil terengah-engah. Laporannya salah. Mereka datang. Kurang dari beberapa jam perjalanan, dari langkah mereka yang mendekat. Gerombolan binatang itu datang.